Oke, ya, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa dikumpulkan ya dalam agenda sosialisasi SOP ini ya untuk meng-QC atau editing gitu ya, editing modul sukses UTBK 2022. Mudah-mudahan ini sebagai jalan kebaikan untuk ibu bapak semua gitu ya, sebagai amal jariah nantinya gitu untuk mengantarkan murid-murid Asyifa gitu untuk untuk bisa memudahkan mereka gitu dalam menggapai cita-citanya untuk perguruan tinggi yang ditujunya ya. Insya Allah modul ini juga rencananya akan disebarluaskan untuk JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu gitu yang membutuhkan. Maka dari itu mohon kerjasamanya juga dengan serius ya Ibu Bapak, mohon bantuannya gitu untuk meng-QC modul ini ya. Salam serta salam kita panjatkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, di sini sudah ada Ibu Bunga, ada Ibu Mala ya, Bu Puji, Bu Raisa, dan Bu Sofi. Baik, saya langsung saja. Nah, sebelumnya ini adalah konsep modul UTBK ya. Nah, yang kita ketahui ada TPS, ada TKA, ada Saintek, ada Soshum ya. Mungkin di sini yang mungkin masih asing gitu ya. Nanti kalau di Google Drive ada PU, PU itu berarti penalaran umum. Berarti kalau yang Bu Reisa itu PPU bahasa Inggris. Yang Bu Bunga PK, ini pengetahuan kuantitatif gitu ya. Nah, ini rencananya kemarin itu disusun itu maksimal 3 tahun terakhir gitu ya dari Litbangnya sendiri. Tapi ternyata ada beberapa bab yang sulit gitu ya, yang tidak keluar pada saat 3 tahun terakhir. Tadinya sih maunya update gitu ya, pengen yang update. Cuma ternyata ada beberapa bab yang sulit gitu ya. Nah, jadi diperbolehkan 5 tahun terakhir. Kemudian alhamdulillah ya udah 80% penulisan telah selesai dan ada beberapa bab lagi yang ada yang belum mengumpulkan gitu ya ke Google Drive. Jadi kita sambil jalan saja. Nah, kemudian ini daftar-daftarnya ya, bisa dilihat untuk subtes PU, PPU, PBM ya atau pengetahuan bacaan dan menulis, kemudian PK. Sini aja. Nah, nanti koordinasinya bisa langsung, misalkan Ibu Sofi bisa langsung dengan penulisnya gitu. Jadi sambil ngedit bisa langsung tanya kepada Pak Jajang apapun gitu ya. Nah, Bu Raisa ini berarti saya plotkan di bahasa Indonesia sama Pak Ihsan. Nah, ada nanti di grup ya. Ternyata Bu Ravena yang sama Pak Joang mah. Nanti Bu Ravena sama Pak Joang koordinasinya. Kemudian saya dengan Bu Putri dan Pak Ihsan juga. Kemudian Bu Bunga nanti koordinasinya dengan Ibu Dea ya. Nah, itu tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, kemudian di sini juga ada TKA Saintek sama TKA Soshum.
Nah, Saintek ini kan ada matematika IPA, fisika, kimia, biologi. Nah, ini pembagiannya ada penulis dan editornya. Nah, saya sudah plotkan ya, ini berdasarkan kalau misalkan fisika nih, misalkan ada yang belum, ternyata berarti tunggu dulu saja hingga nanti diupload ke Google Drive. Pokoknya Ibu dan Bapak silakan cek setiap harinya Google Drive-nya ya. Gitu. Nah, kenapa Kri? Kemudian sampai sini jelas ya Ibu dan Bapak. Jadi ada penulis dan ada editor, nanti langsung koordinasi saja. Nah, saya ulas singkat dulu. Sebelumnya ini ada SOP penyusunan modul UTBK ya, yang terdiri dari tiga aspek gitu. Ada ringkasan materinya, ada contoh soal dan pembahasan, dan ada drilling soal. Nah, ringkasan materi ini sebenarnya berupa mind map atau narasi singkat gitu ya. Yang padat dan jelas gitu. Jadi rencananya ini khusus untuk UTBK saja ya, untuk SBMPTN gitu ya. Nah, untuk SBMPTN. Ya, Pak Ari, mangga. Waalaikumsalam. Ya, kemudian ada contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini silahkan Ibu dan Bapak untuk mengecek. Kan ada 5 butir nih, 5 butir soal dan pembahasan. Nah, nanti dilihat soalnya sudah sesuai tren UTBK belum, kemudian pembahasannya sudah relevan belum, gitu ya. Kemudian maksudnya udah betul belum ya ini pembahasannya, silahkan di cross check gitu ya. Kemudian ada drilling soal. Nah, drilling soal ini adalah berupa kumpulan soal-soal gitu ya, drilling namanya juga. Ada 20 butir soal. Nah, di sini sebenarnya diklasifikasikan berdasarkan kategorinya. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang hot. Kalau misalkan nanti Ibu dan Bapak editor menemukan bahwa ada kategori yang kurang sesuai, misalkan ini mah mudah gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu dapat mengubah gitu ya. Gitu. Jadi langsung saja koordinasi dengan penulisnya. Misalkan gini, Bu Raisa tadi ke Pak Ihsan gitu ya. Bapak mohon maaf saya izin untuk mengubah ini gitu ya. Ya kalau enggak di akhir saja gitu. Soalnya kalau misalkan di akhir saya khawatirnya penulisnya tidak mengizinkan gitu. Jadi kayak ada reason tertentu nih, ada alasan tertentu untuk penulis mengklasifikasikan soal tersebut menjadi sedang misalkan atau hot gitu ya. Pokoknya koordinasi langsung saja ya sama penulisnya. Meskipun kami sediakan juga gitu form isiannya, form tabelnya gitu ya. Pokoknya ringkasan materi ini juga dilihat, dianalisis bahwa ini kayaknya kebanyakan deh kalau untuk UTBK, atau bisa diringkas lagi gitu, atau misalkan ini susunan babnya kayaknya masih belum terstruktur deh gitu. Nah, Ibu Bapak editor dapat range-nya ya gitu. Oke. Nah, sebenarnya tanggung jawab editor ini secara umum ini ya. Yang pertama, editor ini bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan konten dari modul. Jadi bukan sekedar yang salah ketik aja atau salah EYD-nya aja gitu ya Bapak Ibu. Ternyata editor di sini sangat berperan penting gitu ya dalam kualitas modul UTBK yang akan digunakan ya. Nah, editor ini berarti ketepatan. Maksudnya ketepatan itu gimana? Ketepatan itu berarti ya harus tepat jawabannya, materinya gitu ya. Jadi kan yang menilai lah ya, yang menilai serta yang secara langsung mengkoreksi gitu. Kemudian ya kelengkapan konten juga, jadi bisa direduksi atau bisa ditambahkan. Silahkan itu koordinasikan saja dengan penulisnya. Poin 2, nah
di sini editor juga bertanggung jawab atas ketepatan urutan subbab. Jadi misalkan ada bab yang keclok nih atau tidak berurutan gitu ya. Nah, kurang berurutan silahkan di-arrange saja sesuai dengan kesepakatan dari penulisnya. Sekali lagi ya. Kemudian untuk poin 3, apabila ditemukan kesalahan konsep, misalkan nih, ini fatal banget ternyata ya, fatal banget. Aduh, konsepnya salah atau salah rumus mungkin ya untuk yang fisika atau matematika gitu ya, salah nulis ternyata penulisnya gitu ya. Nah, itu kan fatal banget nih. Nah, di sini peran editor gitu ya. Penulisan EYD, kemudian typo-typo gitu ya, salah ketik, kemudian kerapian misalkan atau tanda baca gitu ya. Ini dapat diperbaiki oleh editor secara langsung di sananya dengan catatan mengisi form tabel perbaikan nanti disediakan oleh kami gitu ya di Excel pada lampiran. Dan jangan lupa koordinasikan langsung juga dengan penulisnya ya. Tadi ini sudah dibahas. Nah, ini awalnya dari kami dari Litbang itu ada apa ya? Membatas halaman gitu ya. Maksimalnya itu 12 halaman. Jadi dari ringkasan materi, contoh soal dan pembahasan, dan drilling soalnya. Tetapi penulisnya sendiri ada yang misalkan, aduh ternyata materinya banyak nih, kayak sejarah, atau misalkan geografi, ternyata banyak poin-poin penting yang harus disampaikan nih, dan untuk mengantarkan siswa untuk persiapan SBMPTN. Oh ya udah, pokoknya silahkan sesuaikan saja dan komunikasikan kepada penulisnya gitu ya. Tapi ketika ada hal-hal teknis yang ternyata bisa nih ini dihapus atau apa gitu ya. Nah, pokoknya yang bisa diedit silahkan diedit, apalagi typo-typo gitu ya. Itu adalah tanggung jawab editor ya. Nah, baik, mungkin ini yang lebih detailnya ya. Nah, ini yang ringkasan materi, kelihatan nggak ini? Sebentar. Nah, ini yang ringkasan materi ada 2 poin ya. Tadi editor bertanggung jawab memeriksa dan menganalisis ringkasan materi yang dibuat. Nah, itu kan namanya ringkasan materi, yang penting-pentingnya aja. Tapi ringkasan materi ini harus merupakan interpretasi dari semua jenis soal gitu ya. Dari drilling nomor 1 sampai 20, dari latihan soal dan pembahasan. Intinya ringkasan materi ini adalah jantung dari bab tersebut. Jadi gimana caranya harus lengkap, padat, dan jelas, tapi ya diringkas gitu. Jadi intinya aja. Atau sebisa mungkin kita simulasikan kita sebagai siswa gitu. Apakah nyaman gak ya, atau kepanjangan, atau ada hal-hal yang istilahnya apa ya, mubazir gitu ya, ini kayaknya nggak usah deh gitu. Nah, boleh direduksi. Nah, jadi boleh ditambahkan atau boleh direduksi. Kemudian yang kedua itu editor bertanggung jawab untuk yang tadi ya, subbabnya. Udah sistematis atau belum? Sudah berurutan atau belum? Sekali lagi silahkan koordinasikan langsung dengan penulis. Nah, gitu ya. Kemudian di contoh soal dan pembahasan tadi yang 5 nomor itu editor bertanggung jawab untuk memeriksa soal. Sudah relevan atau belum nih untuk jenis UTBK nih, untuk setingkat UTBK tuh udah sesuai belum ya gitu. Soalnya. Jadi uji kelayakan soal gitu ya, lebih ke uji kelayakan soal. Nah, yang kedua itu kan ada 5 tuh, di mana ada ALC solutionnya. Nah, jadi kan mulai dari cara membahasnya harus sistematis, kan ada soal, ada pembahasan, otomatis kan 5 ini juga merupakan branch dari branch dari ringkasan materi ini. Oh, ini kayaknya contoh soal yang sering keluar di UTBK nih, ada 5 yang paling sering keluar gitu ya. Nah, kemudian mulai dari kan ada pembahasannya. Nah, sebisa mungkin ini adalah nilai jual buku kita gitu. Harus pembahasannya itu harus sistematis. Artinya cara membahasnya itu harus step by step gitu ya. Kemudian juga memudahkan siswa dalam mengerjakan soal gitu ya.
Nah, di sini ada ALC solution namanya. Nah, tapi ketika Ibu Bapak memiliki tips and trick nih, silakan ditambahkan saja di sananya, atau kayak cara cepat gitu ya, kan biasanya siswa ingin cara cepat gitu ya. Nah, silahkan ditambahkan di sana di kolom yang pembahasan. Nah, kemudian untuk drilling soal, nah berhubung ini setengahnya dibahas oleh guru di kelas dan setengahnya lagi oleh siswa, sebisa mungkin ini harus editor ini harus bertanggung jawab untuk memeriksa per butir soalnya apakah sudah layak uji untuk siswa atau belum. Dan yang kedua, editor wajib memeriksa kevalidan soal. Jadi cross check dan sinkronkan antara soal dan kunci jawabannya dan pembahasan. Nah, ini kan ada kunci jawabannya nih yang paling bawah. Nanti kita lihat ya contohnya di akhir. Ada kunci jawaban, ada pembahasan juga. Kalau kunci jawaban di file siswa juga ada. Nah, kalau pembahasan ini filenya khusus, ada di file untuk guru atau di file guru. Jadi nanti Ibu dan Bapak boleh melihat file yang berbeda ya. Kalau untuk meng-cross check kok jawabannya, kunci jawabannya ini ya, ada yang salah nggak ya gitu. Gimana? Oh, ternyata pembahasannya juga salah. Nah, silakan kolaborasikan atau koordinasikan juga dengan penulisnya gitu ya. Kemudian sampai sini silakan, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Pak Regi, Pak Ari, mangga. Willy aya nu bade ditaroskeun. Cepetan ya. Nah, ini kan di awal itu ada ini ya SOP penyusunannya. Kayak ada ayatnya gitu. Atau motivasi gitu yang relate atau berhubungan langsung dengan bab tersebut. Nah, gitu ya. Ciri khas modul ALC ini ada ini ya, ada ayat atau hadis atau motivasi singkat yang relevan dengan bab yang sedang ditulis. Nah, jangan lupa untuk menyertakan juga sumbernya. Misalkan ada yang belum ternyata boleh ditambahkan ya oleh Ibu Bapak editor, atau boleh menghubungi penulisnya nih, kira-kira diskusi aja gitu, jatuhnya diskusi ya. Apa nih kira-kira yang sesuai untuk bab tersebut gitu. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak editor, kayaknya ini nggak tahu deh harus apa ya ayat yang relate, boleh kok ditambahin motivasi singkat gitu ya yang relevan. Pokoknya apapun ya, motivasi singkat. Selama itu berada di nilai-nilai Islami gitu ya. Nah, kemudian pemberian hashtag nih saya menemukan di beberapa penulis masih, nah ini langsung studi kasus aja. Jadi kan sebenarnya hashtag ini tuh tujuannya untuk memudahkan siswa untuk mengingat ini teh materi apa ya tentang, atau subbab apa, atau misalkan sumbernya, tahun sumber. Misalkan oh ini diambil dari SBMPTN 2017, atau misalkan SIMAK UI 2019, atau bahkan UTBK 2019 dan lain sebagainya. Nah, ternyata nih saya menemukan kasus di lapangan masih ada yang belum menuliskan hashtagnya. Jadi ini PR buat Ibu Bapak editor semuanya nih. Hashtag ini wajib diisi, baik itu berupa subbabnya, judul subbab gitu ya. Nah, ini kan lawan kata dari kesenjangan. Misalkan lawan kata, berarti kan antonim. Terus ini diambilnya dari sumber apa ya? Dari SBMPTN 2018 kah? Dari 2017 kah? Gitu ya. Atau misalkan lu lupa, ya udah nggak usah. Berarti langsung aja hashtagnya adalah subbab. Nah, subbab atau kata kunci atau keywordnya dari soal tersebut gitu ya. Nah, ini yang kita bahas tadi adalah yang contoh soal yang sering muncul. Jadi ada soal, ada pembahasan berupa ALC solution. ALC solution ini adalah yang kita munculkan ya, nilai jual kita ada di sini sebenarnya gitu. Jangan sampai ALC solution ini udah misalnya di sininya silahkan dibaca dengan baik paragrafnya. Loh, kalau kita siswa bagaimana? Nah, kan nggak enak ya. Jadi PR Ibu Bapak semua untuk melengkapi ALC solution ini, atau enggak silakan dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan penulisnya. Ini benar nggak ya gitu.
saya mohon izin untuk melengkapi pembahasannya gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya kuncinya di sini para editor berkoordinasi langsung dengan penulis. Jadi jangan sampai ada hashtag ini tidak diisi. Pokoknya ini hashtagnya dihapus aja kalau misalkan ada hanya satu keyword ya di sini. Kata kunci. Ya, kemudian ini tabelnya perhatikan. Sebenarnya di awal sih tabel tidak menggunakan garis vertikal, tapi masih banyak ya yang ke bawah gitu. Kenapa? Karena kita belajar menulis dengan baik dan benar. Namun beberapa ada yang kayak kan kalau kayak berwarna gitu kan otomatis gitu ya ada yang vertikalnya. Nah, itu silakan bisa disesuaikan saja. Sebenarnya boleh menggunakan warna ya sebagai penegasan. Jadi misalkan biar siswa nggak bingung gitu. Cuman nanti jangan berlebihan saja gitu ya warnanya. Pokoknya warna itu untuk memudahkan siswa dalam mengingat materi gitu ya. Nah, kemudian hal terpenting adalah ini. Nah, berhubung kita setelah QC itu dikirim ke layouter yang akan nanti siap cetak gitu ya. Nah, sebisa mungkin nanti ketika ada rumus apalagi fisika, matematika, kimia itu ya banyak, silakan diberi highlight warna kuning. Nah, di Word ada tuh di sini text highlight color. Ini silakan diwarna kuning kan, ini sesuai arahan dari tim layouter ya, Ibu Bapak sekalian gitu. Jadi nanti kan di sananya itu otomatis gitu akan kotak sendiri gitu kan, daripada sekarang saya bilang silahkan Bapak Ibu untuk mengotakkan memberi kotak pada rumus. Nah, kan repot ya satu-satu, ya udah di highlight aja tapi warna kuning gitu. Nanti tim layouter akan mudah gitu untuk menemukan oh ini berarti harus dikotakin gitu. Jadi nanti otomatis gitu. Nah, berhubung 2 tahun terakhir ini nggak ada soal sebab akibat ya, kita harus relevan sama UTBK terbaru. Mungkin di lapangan masih ada yang ya kayak ada sebab akibat, terus 1, 2, 3, 4 gitu. Ini udah nggak relevan ya Ibu Bapak. Nah, jadi tetap harus A, B, C, D, E. Jadi misalkan kalau misalkan ada pernyataan 1, 2, 3, 4 pun nggak apa-apa, tapi optionnya mah tetap A, B, C, D, E gitu. Paham ya sampai sini? Mudah-mudahan gitu. Jadi nggak ada sebab akibat dan nggak ada 1, 2, 3, 4 yang boleh option. Misalkan di sini ada pernyataan, nah nanti yang benar yang mana atau enggak yang tidak benar yang mana. Optionnya tetap mengacu ABCDE gitu ya, sesuai tren UTBK yang terbaru. Baik. Nah, intinya ini sih, rangkuman poin-poin yang harus diedit. Pertama, nih ya, typo, spasi, EYD, tanda baca, kemudian melengkapi ayat, terus tadi memberi teks highlight color yang warna kuning. Nah, kemudian memeriksa kelengkapan materi atau cek kontennya, lebih ke konten ya. Kemudian menghapus kata hashtag apabila masih ada penulis yang masih belum menghapus ya. Jadi menghapus kata hashtag ini dan mengubahnya sesuai dengan konsep gitu ya, sesuai dengan subbab yang dituju gitu. Dituju soal. Jangan lupa konfirmasi kepada penulis juga. Kemudian cross check drilling soal gitu ya. Kemudian jadi tingkat kesulitannya udah sesuai atau belum gitu. Jadi HOTS apa ini kategori mudah atau kategori sedang, pokoknya simulasikan aja kita sebagai siswa gitu ya. Kemudian memeriksa pembahasan satu per satu. Nah, ini yang terpenting adalah mengumpulkan 3 file. Jadi ini dalam satu bab ya, misalkan saya mengedit yang paregi, yang redox. Nah, materi redox berarti saya harus memeriksa file siswanya, file gurunya. Nah, kemudian saya isi deh form editing. Nah, ini adalah 3 file ini dalam satu bab yang harus saya upload ke Google Form. Ya, dimengerti sampai sini? Baik, selanjutnya Ibu Bapak dapat mengikuti format penyimpanan sebagai berikut ya. Mata pelajarannya, nomor paketnya ini paket 1. Jadi nomor paket, jadi dalam satu paket itu nanti ada 3 file yang harus diupload ke dalam Google Form
Ini siswa atau guru mah mungkin pembahasannya ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang salah nih pembahasannya, kan kalau ini siswa mah soal aja, kalau guru berarti ada pembahasannya. Silakan isi juga nama editornya. Nah, form tabel ini berupa Excel ya. Form tabel perbaikan, nanti mata pelajaran, paketnya diisi, judul babnya, kemudian nama editornya, gitu ya. Kemudian, nah, Ibu Bapak pasti tanya dong, saya filenya mana nih yang mau saya edit. Nah, silakan Ibu Bapak dapat menggunakan email dan password berikut. Mohon untuk jangan menyebarkan ya. Nah, kemudian nanti mohon untuk dicek. Nah, ini ada yang siswa, ada yang guru. Nah, nanti tampilannya seperti berikut ini. Ini misalkan biologi nih, klik. Nah, nanti di dalamnya ada file, ada folder editor, ada folder siswa, dan ada folder guru. Nah, yang wajib Bapak Ibu download adalah yang siswa dan yang guru untuk mendapatkan filenya, gitu ya, per bab. Kemudian, nah, penting juga ini teknis pengumpulannya. Teknis pengumpulannya berarti Bapak Ibu silakan ya mengupload di folder editor sini. Nah, kemudian pengumpulannya deadline-nya sebenarnya berkala ya. Jadi silakan Ibu Bapak kalau misalkan udah beres gitu ya, silakan jangan canggung-canggung untuk segera mengupload gitu. Jangan nunggu beres semua dulu baru upload ya. Nah, kan tadi ya ininya Nah, deadline-nya ini. Deadline-nya itu misalkan yang kebagian, saya kebagian 10 bab, berarti 1, 2, 3 terakhir diupload 11 Juni, 4, 5, 6. Jadi ini 3 bab. Jadi setiap hari sebab bisa lah ya, insya Allah. Sebab setiap hari dicicil, nanti 14 Juni diupload lagi, nanti ya Masya Allah gitu ya, yang kebagian 15 bab. Nah, saya plotkan di sini 23 Juni. Oh, masih ini ya dari tenggat waktunya. Nah, tenggat waktunya adalah 24 Juni gitu ya. Jadi ini adalah sistematikanya deadline per bab gitu ya. Jadi jangan nunggu selesai dulu ya. Jadi kita mulai mendisiplinkan diri untuk ya berkala lah menguploadnya gitu ya. Jangan nunggu dinanti-nanti karena ini bukan sahur ya. Yang bagusnya nanti kata Pak Ari mah, Pak Ari gimana? Bagusnya nanti gitu di akhir-akhir, jangan ya. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk meng-cross check gitu ya, secara berkala saja tidak apa-apa gitu. Nah, jika terdapat kendala silakan menghubungi kontak berikut ya. TPS bisa ke saya, Saintek untuk yang matematika IPA dan fisika bisa ke Bu Puzi, kemudian yang biologi kimia bisa ke Bu Mala, Bu Ismalasari, dan TKA Soshum bisa ke Bu Sofiani atau Bu Putri Intan gitu ya. Di sini sudah, silahkan ada pertanyaan barangkali dari Ibu Bapak. Saya mau menunjukkan ini ya. Nah, ini form editornya. Ada ringkasan materi, ada contoh soal dan pembahasan, dan ada drilling soal. Jadi, form perbaikan editor ini silakan Ibu Bapak isi ya. Misalkan letak kesalahannya paragraf keberapa, terus kalau misalkan tidak ada yang diperbaiki ya berarti tidak ada gitu ya. Nah, terus kemudian ini adalah keterangan udah di ACC penulis atau belum. Kemudian ini contoh soal dan pembahasan, kebetulan ada 5 nomor, jadi saya bikinkan ini 5 nomor ya, 5 tabel gitu ya. Misalkan nomor 1 salahnya di mana, kemudian keterangan yang diperbaiki, misalkan contoh soal dan pembahasannya ditambahin tips and trick gitu ya, ditambahkan tips and trick-nya gitu ya. Kemudian ini berarti sudah di ACC oleh penulis, sudah koordinasi ya. Dan drilling soalnya ini ada 20, silahkan Ibu dan Bapak untuk mengecek satu-satu uji kelayakan soalnya. Jangan sampai nanti pas udah di tangan murid masih ada yang salah. Nah ya, itu masih adalah tanggung jawab editor. Tentunya penulis juga ya, jadi editor untuk memperbaiki
kesalahan penulis ya. Kemudian apalagi ya? Oh ini SPK, mungkin saya mewakili tim manajemen ya karena berhalangan hadir. Mohon doanya juga untuk tim kami gitu ya, untuk Pak Hasbi sedang diuji, sedang COVID. Mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa ya. Mohon doanya juga gitu ya dari Ibu Bapak sekalian gitu ya. Tim kami ada yang mengalami sakit gitu ya. Nah, ini adalah SPK-nya. Nanti silakan diisi ya. Nanti di print, ditulis gitu ya. Namanya, bentuk dan durasi pekerjaan. Nah, biaya dan harganya ini sesuai kesepakatan manajemen. Harga per babnya 50.000 per babnya. Nah, nanti ditotal saja dikalikan jumlah babnya ya. Di sini silakan topiknya ditulis. Durasi pekerjaan di sini sampai tanggal 24 Juni gitu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak on time semua ya di sini. Mungkin kalau yang baru gabung ini nanti saya kirimkan ya daftar nama-namanya. Misalkan nggak tahu nih nama penulisnya siapa ya gitu. Saya mau konfirmasi. Nah, nanti saya kirimkan ya ke grup. Kemudian mudah-mudahan ini ya. Nah, untuk pencairan fee-nya di sini paling lambat 1 bulan setelah pekerjaan selesai. Artinya setelah 24 Juni itu kan masuk layouter tuh. Setelah siap cetak, kalau misalkan nggak ada revisi lagi dari kami, ya insya Allah gitu ya, langsung cair gitu. Jadi untuk Bapak penulis, Bapak dan Ibu penulis juga di sini kan sesuai kesepakatan SPK di awal ya, kalau nggak salah juga sama gitu. Jadi setelah QC selesai gitu ya, biasanya langsung diajukan, nanti paling selambat-lambatnya 1 bulan setelah diajukan atau setelah selesai QC-nya gitu. Baik, sampai sini silahkan, mau ada yang ditanyakan? Atau dicukupkan saja ini? Pak Amir, Bu Dea, Pak Ari, silahkan. Bu Raisa, Bu Ravena. Bu Ravena, silakan. Saya plotkan ya di sini Bu Ravena. Nanti koordinasinya sama Pak Joang. Bu Ravena, sama Pak Joang ya. Ya siap Bunda. Ya, udah kenal kan ya Pak Joang? Kontaknya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah sering koordinasi. Silahkan. Bu Raisa sama Pak Isan. Pak Isan ini orang Jawa. Jadi silahkan koordinasi saja. Pernah ngajar bahasa Indonesia juga di ALC-nya. Kemudian Bu Bunga ya sama Bu Dea. Bu Dea dan Bu Bunga ada di sini ya? Ada semua ya? Ada Teh. Ya, Siap. nah, nanti koordinasi aja ya, ngobrol-ngobrol aja. Nah, kebetulan PK ini beda sendiri ya Bu Dea. Materinya luar biasa gitu ya. Kenapa saya susun 11 paket? Ini kan maksudnya untuk materinya juga ya, kan kalau yang lain materi sama drilling disatukan gitu ya, ini karena banyak sekali gitu. Jadi paket 1 itu mencakup beberapa materi ya Bu Dea ya, kalau nggak salah ya. Jadi iya benar Teh. Jadi paket 1 itu, paket 2 gitu ya, setiap paketnya pokoknya sama Bu Bunga. Jadi ini tuh adalah kumulasi dari materi-materi yang telah disampaikan. Jadi nanti beda sama yang lain penyusunnya. Kalau yang lain mah nih, misalkan PU nih Bu Sofiani, paragraf ya udah paragraf itu yang ringkasan materi tadi. Terus latihan soal dan pembahasannya ya tentang paragraf gitu. Drilling soalnya juga tentang paragraf. Namun PK mah beda sendiri gitu. Jadi paket 1 ini memuat seluruh materi yang telah disusun seperti itu. Jadi nanti tampilan bukunya mungkin materinya akan di depan gitu ya, materi semua kumpulan. Nah, nanti drilling soal gitu. Oh, paket 1, paket 2 gitu ya. Kemudian TKS Saintek di sini ada Mat IPA nih, Mat IPA editornya Bu Dea. Bu Dea siap? Ada Siap Teh. on Ada time ya 5. kemarin, alhamdulillah. Alhamdulillah. 7 bab Bu Dea ya. Oh iya Sampai siap.
24 lah, insya Allah ya bisa. Tuh 24, 2 minggu bisa lah ya, 1 hari 1 diupload gitu ya ke Google Drive. Insya Allah ya, nanti koordinasinya sama Ibu Puzi dan Bu Anggi, ini mah teman beren ya, teman kampus. Iya benar Teh. Ya, mangga koordinasikan aja. Kemudian Bu Puzi, silakan koordinasi sama Ibu Endang dan Bu Anggi juga nih. Nah, kalau yang belum bagaimana? Nah, kalau yang belum silahkan koordinasikan ke PJ-nya. Tadi kan ada PJ-nya nih. Biar kami catat. Maksudnya, oh ternyata editor itu belum mengupload atau belum mengumpulkan ke Google Drive itu bukan karena editor belum mengerjakan, tapi karena penulisnya ada yang belum mengumpulkan. Nah, itu case-nya ya. Jadi tolong semuanya silakan komunikasikan kepada tadi ya PJ-nya atau bisa kepada saya gitu ya. Fisika nih. Fisika ada Bu Astuti, Pak Fuad, Pak Ari dan Pak Fahri. Pak Ari. Nah, di sini Pak Ari ini berarti jadi editornya Bu Astuti. Pak Ari, kalau Pak Ari kan nggak mungkin ya jadi editor Pak Ari sendiri gitu ya. Pak Ari ada, halo, ada. Assalamualaikum Pak Ari. Ada Pak Ari? Waalaikumsalam. Ada. Alhamdulillah. Ada. Ya Pak Ari, silahkan jadi editornya Pak Fuad gitu. Pak Fuad kan udah ngumpulin juga ya kalau nggak salah di Udah, alhamdulillah. Mangga silahkan ya sesuai arahan tadi gitu ya, SOP-nya silahkan dibaca lagi. Nah jangan sampai nanti editornya kelupaan nih, hashtagnya juga nggak dihapus gitu. ya mudah-mudahan semuanya inilah ya dilancarkan gitu. Kalau misalkan Bunda Astuti ini belum, misalkan nanti kalau sampai tanggal Oke, kalau sampai tanggal Sabtu tanggal 12 nih. Tanggal 12 belum juga nih Pak Ari kan tugasnya nih yang Bu Astuti, yang Pak Fahri ya banyak ya. Nah, yang udah dulu aja. Tapi kalau misalkan yang belum banget gitu ya, silahkan komunikasikan kepada saya ya gitu. Jadi maksudnya ketika Pak Ari waktunya tidak on time itu bukan salah Pak Ari gitu ya. Jadi nanti tidak ada diskon untuk Pak Ari gitu. Nah, itu ya Pak Ari ya, dipahami ya. Nah, jadi silahkan yang udah ada aja, yang udah ada di Google gitu ya. Kemudian Pak Fuad ada Pak Fuad di sini. Pak Fuad. Ada Pak Fuad, silahkan untuk edit yang Pak Ari ya. Nah, alhamdulillah Pak Ari udah on time juga nih ya, 4 bab di Google Drive. Oke, berarti saya dengan Pak Regi ya, Pak Regi, insya Allah ya Pak Regi. Pak Regi kimia, Bu Mala dengan Pak Hasbi. Nah, ya mohon doanya ya untuk Pak Hasbi. Kemudian Soshum. Soshum ini ada sejarah, di sini ada Pak Amir ya, Pak Amir. Assalamualaikum, Pak Amir. Ada. Waalaikumsalam. Iya. Nah, di sini Pak Amir kebagian 11 bab. Kira-kira sanggup Pak Amir semuanya sama Pak Amir sendiri? Insya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, penulisnya ini ada Bu Monika, pengajar SMAN 1 Pagaden kalau nggak salah. Nah, ini nanti silakan ya Pak, koordinasi saja dengan Bu Monika ya. Kalau ada yang kurang atau misalkan ya pokoknya koordinasikan aja lah. Nah, kemudian geografi, di sini ada Bu Maria ya. Bu Marianya hadir? Oh, berhalangan hadir. Ya, hadir Bu. Oh, ada ya, Bu Maria, temannya Bu Putri Intan ya? Iya. Ya, nanti silahkan ya. Silahkan untuk mengedit yang sudah ada dulu saja di Google Form-nya ya. Jadi editnya silahkan yang ada saja. Kalau nggak salah 4 bab lagi gitu, berapa bab lagi. Jadi Bu Putri Intan belum menyelesaikan semuanya. Jadi silakan Bu Maria untuk masih on progress aja gitu. Jadi sambil jalan aja ya, nggak apa-apa. Jadi nanti satu persatu, nanti kalau udah silakan tinggal di-upload ulang gitu ya. Untuk yang sosiologi, ya terima kasih Bu Maria.
Untuk sosiologi ada Pak Huda di sini. Pak Huda belum ada ya? Oh, belum ada Pak Huda. Nanti ke bagian 15 bab ini ya. 15 bab. Kemudian Bu Tia juga berhalangan hadir. Ini nanti koordinasi dengan Bu Sofi. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak untuk SOP atau misalkan SPK? SPK mah nanti tinggal ditanda tangan saja. Nah, ini ya. Tinggal ditanda tangan saja dan dikumpulkan lagi, boleh ke PJ-nya ya yang tadi. Nanti saya share juga ininya. Nah, ini ya PJ-nya. Silahkan. Itu paling Ibu dan Bapak. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Ya, jangan lupa deadline-nya per bab. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 deadline-nya tanggal 11 Juni ya. Jadi berkala gitu ya. Baik. Cukup saja atau mau ada yang ditanyakan lagi mengenai ininya apa aja sih Bun gitu yang tadi ketinggalan, saya rekam ya, silakan nanti tinggal menyimak saja. Nah ini ya intinya mah ini, jadi ada ringkasan, ada contoh soal dan pembahasan sebanyak 5 nomor, ringkasan materinya dilihat, kemudian drilling soalnya satu persatu, di cross check pembahasannya udah betul atau tidak gitu ya. Baik, atau kalau nggak ada lagi nih Teh yang mau ditanyakan, silahkan. Sudah cukup? Cukup Teh. Cukup. Oke. Kita akhiri atau ya dengan Saya mungkin Bu. Oh, siapa ini saya Teh? Siapa? Oh ya Mangga. udah cukup. Enggak siapa ini? Pak Ari bukan? Mangga. Mangga, Pak. Mangga. Tanya apa? Oh, saya dulu ya, mungkin ini Bu, apa Iya. kan kalau yang di grup penyusun modul itu kan disampaikan paling lambat itu tanggal 12 ya Bu, secara keseluruhan. Nah, sedangkan Yang mana Pak? kalau Tanggal 12 itu? 12 itu yang di grup Telegram tuh yang penyusun untuk penyusun itu kan paling lambat tanggal 12. Oh, tanggal 12. Ya kan ya, Bu? 12 Juni Ya, walaupun, maksudnya? Iya, 12 Juni ya. Oh iya. Walaupun itu nanti dapat diskon segala macam ya Bu ya. Nah, Iya. yang ingin saya tanyakan, apakah tidak bisa dipertimbangkan ulang untuk deadline per babnya, terutama di bab 1, 2, 3 diundurkan gitu Bu. Oh Maksud ini saya, maksudnya ini kalau yang ini. deadline bab 1, 2, 3 ya deadline bab 1, 2 tanggal 11 Juni padahal sepengetahuan dari penyusun itu tanggal 12 Juni, takutnya yang dikumpulkan itu tepat 12 Juni dan ini tidak bisa dikerjakan gitu, walaupun itu bisa dibicarakan gitu. Iya, Paling Pak. tidak kan itu mohon dipertimbangkan kalau masih bisa deadline khususnya di 11 Juni itu mundur mungkin 2 hari atau kalau tidak disamakan atau dibarengkan dengan 13 gitu ya, 13 atau 12. 6. Iya Bu, masalahnya kan setahu dan sepemahaman dari para penyusun materi itu kan tanggal 12 Juni gitu. Jadi biar dari para editor itu tidak terlalu terbebani walaupun masih bisa dibicarakan ya gitu. Iya. Paling Iya itu Pak. aja. Terima kasih Pak. Sebenarnya ini tuh kondisional aja. Nah ini tuh kan untuk ideal ya, untuk kondisi ideal kan kalau yang 12 Juni mah itu udah lambat sekali ya. Yang paling lambatnya untuk tim penyusun yang belum juga mengumpulkan ya. Mudah-mudahan atau ya Pak besok-besoknya udah dikumpulkan. Ini kan kondisi ideal aja sih sebenarnya. Cuman kita ngelihatnya ke sini nih ke 24 Juni pokoknya gimana caranya sudah ada di Google Drive semua, mudah-mudahan ya Pak gitu. Jadi ini mah sebenarnya kondisi idealnya saja kalau misalkan 3 bab ini sudah ada di Google Drive gitu Pak. Gitu. Jadi ini kondisi ideal aja sih sebenarnya ketika 3 bab ini sudah ada di Google Drive dan editor ya go gitu. 11 Juni teh udah beres 3 bab itu gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Itu kan pengecualian ya. Kalau yang 12 Juni mah itu udah terlambat banget. Lebih-lebih yang fisika saya itu baru 5 ya. 5 atau 6 bab dari 15 yang dikumpulkan materinya itu kan
baru 6 ya Pak Fuad ya, 6 atau 5 gitu dari 15 bab kan. Ya paham. Seperti itu. Tapi ya paham. Ya nanti kita koordinasi aja lah Pak Ari, gampang ya, nanti sama Bu Puji juga. Iya. Ya, nanti komunikasikan aja. Pokoknya misalkan kalau tadi saya bilang ya, yang kalau misalkan tanggal ya minggu ini, kalau misalkan belum juga gitu ya, belum terkumpul, atau bahkan 12 Juni masih ada yang belum lengkap, pokoknya kita mah kerjakan aja dulu yang udah ada gitu ya. Gitu aja dulu ya Pak, sementara ini mah gitu. Ya udah, makasih banyak ya Pak Ari atas masukannya. Yang lain silahkan. Yang penting mah ini aja dulu, kita mah fokus ke kontennya jangan lupa dilengkapi, hashtag dihapus, yang tidak penting dihapus. Kontennya silahkan, yang fisika rumus-rumusnya silahkan diberi ini ya, diberi apa tadi teh, highlight yang kuning gitu. Udah paling segitu ya dari saya. Kalau ada lagi nggak silahkan Pak Regi, jika ada. Bu Mala, Bu Raisa cukup, Bu Maria silahkan. Cukup Bun. Cukup ya. Ya baik, kita tutup atau ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. SPK-nya jangan lupa ya dikumpulkan setelah ini. Silakan ditanda tangan dan di print dan ditanda tangan ya, dan di scan. Terima kasih. Sama-sama, makasih.